Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Olivia Susan Gracia Salu, yang saat ini melayani di Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru, Prospelkes, Maranatha, Efrata, Pasir, Pengaraya. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan mempercayakan kami kembali untuk menghirup nafas kehidupan. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan turun atas hati dan pikiran kami, agar kami pun mampu memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman Tuhan ini, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan berkenan atasnya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis dari Amsal pasalnya yang keempat. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23, saya akan membacakan bagi kita semua. Menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan, dalamnya lautan dapat diduga, tapi dalamnya hati seseorang, siapa yang tahu? Artinya adalah kita tidak ada yang tahu hati dan perasaan dari sesama kita. Ada pertanyaan, apa yang harus kita jaga dalam hidup kita saat ini? Pikiran, perkataan, harta, kekayaan, atau yang lainnya? Tentu semua itu penting untuk kita jaga. Tapi ada satu hal yang paling penting untuk kita jaga, yaitu adalah hati kita sendiri. Ketika hati kita bersih, maka pikiran pun bersih. Ketika pikiran kita bersih, maka perkataan yang keluar dari mulut kita itu juga bersih. Ketika perkataan kita bersih dan baik, maka tindakan yang kita hasilkan juga adalah tindakan yang baik dan tindakan yang bersih. Hati adalah salah satu bagian kecil dalam diri kita. Tapi meskipun bagiannya kecil, hati itu punya peranan penting. Kenapa punya peranan penting? Karena hati itu sebagai kontrol diri manusia. Hati itu juga sebagai kontrolnya emosi dalam diri manusia. Baik buruknya seseorang itu dapat dilihat dari hatinya. Apakah hatinya bersih, apakah hatinya setia, atau justru sebaliknya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dalam perikop kita pada hari ini, Salomo mau kembali menasihatkan kita. Kita tahu Salomo dikenal dengan raja yang penuh hikmat dan bijaksana. Maka dia memberikan nasihatnya untuk menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Maka yang harus dilakukan pertama-tama adalah jaga hati kita. Karena dalam ayat 23 dikatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena dari hati kita itu akan terpancar sebuah kehidupan. Karena dari hati kita, pikiran, perkataan maupun tindakan kita, dari situlah akan terpancar. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjaga hati? Atau bagaimana cara kita menjaga hati kita? Yang pertama, cara kita menjaga hati adalah membawa hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita minta tuntunan dari Tuhan agar hati kita pun juga ada dalam keadaan yang bersih, ada dalam keadaan yang baik, yang terlepas dari segala kekecewaan, segala kepahitan, segala kebencian. Tuhan itu menguji hati setiap manusia, dan hanya Tuhanlah yang tahu hati kita seperti apa.
maka bawa hati kita kepada Tuhan di dalam doa, sehingga hati kita pun semakin bersih setiap saatnya. Tuhan yang Maha Tahu, maka bawa hati kita kepada yang tahu dibandingkan orang lain. Poin kedua, untuk menjaga hati kita adalah memberikan diri kita atau memberikan hati kita untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Jangannya justru ketika kita datang kepada Tuhan, kita malah gak mau dibentuk hati kita oleh Tuhan. Tapi ketika kita sudah bawa hati kita kepada Tuhan, seperti poin pertama, maka poin kedua adalah beri hati kita untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan pun dengan Roh Kudus-Nya akan menuntun kita untuk melepaskan segala kekecewaan, segala kepahitan, segala kebencian dalam hidup kita. Sehingga baik pikiran, perkataan, bahkan tindakan kita, ketika hati kita sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi hati yang bersih, semua itu, perkataan, pikiran, serta tindakan juga akan baik. Untuk itu Bapak Ibu, ketika saat ini kita akan mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita pada hari ini, maka yang harus kita pastikan adalah bereskan hati kita dulu di hadapan Tuhan. Sehingga dari perkataan, tindakan, serta pikiran kita pun juga ada dalam keadaan yang bersih dan baik. Sehingga keberadaan kita hari ini bukan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi justru menjadi berkat bagi sesama kita. Mari Bapak Ibu bereskan hati kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menuntaskan hati kita menjadi hati yang bersih. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan tutup renungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kami untuk memiliki hati yang bersih. Maka mampukan kami Tuhan, dengan tuntunan dari Roh Kudus, kami mampu menjadikan hati kami ini hati yang bersih. Hati yang terlepas dari segala kekecewaan, kepahitan, kebencian. Sehingga dalam pikiran, perkataan maupun tindakan kami itu berkenan di hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan memulai seluruh kegiatan kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Tuhan, tuntun kami agar kami tidak menyeleweng dari jalan Tuhan. Tapi dengan berlandaskan hati yang bersih, kami mampu menjadi saluran berkat, bahkan saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami pada saat ini Tuhan juga mau menyerahkan seluruh pergumulan yang saat ini kami hadapi, baik pergumulan pribadi ataupun pergumulan di tengah-tengah keluarga, persekutuan ataupun di tempat kami bekerja. Tuhan tuntun kami agar kami punya selalu pengharapan bersama-sama dengan Tuhan dan boleh sedikit demi sedikit menyelesaikan tantangan dan pergumulan ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berikan pemulihan yang terbaik. Ini doa syukur dan harapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.